karena dokumennya tidak ada, tidak lengkap, seperti surat keterangan kesehatan hewan dari kabupatennya sebelumnya itu tidak ada, jadi akhirnya kita tidak menerima atau tidak masuk gitu, tidak boleh masuk itu sapinya, jadi kita balikin tuh setruk-truknya. Itu bisa menjadi solusi yang memang bisa dipakai juga gitu, cuman kadang-kadang yang kita tidak tahu juga gitu kan, karena harganya yang memang setiap tahun ini naik gitu. Kalau untuk peternak ini kita sebenarnya bagus gitu untuk meningkatkan penghasilan, tapi Dombanya itu dia tiba-tiba murung padahal katanya paginya sehat, ceria gitu, tiba-tiba dia nggak mau berdiri, terus ada kembung ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Notif, ngobrol inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Bersama saya Adam Al-Malik, Notif selalu menghadirkan tentunya narasumber yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda. Baik, langsung saja sebagai pembukaan perkenalan kita sama-sama sapa narasumber yang sudah hadir di studio Notif kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Notif. Insya Allah ya, kita akan berbagi informasi untuk masyarakat Kabupaten Subang khususnya. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja kali ini di Notif? Oh ya, dari saya sendiri, saya Dr. Hewanati Komala Dewi. Sekarang ini saya bertugas di instansi pemerintahan Kabupaten Subang di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Dan saya merupakan seorang medik veteriner ahli pertama. Selamat datang Dr. Ratih. Sama-sama, selamat datang. Kemudian dokter hewan ya? Ya, betul. Oke, satu lagi nih, dokter juga nih kayaknya nih. Pak Dokter ini. Selamat datang Pak Dokter, boleh silakan diperkenalkan di. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Ahmad Syifa Sidik. Saya juga sama di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, dan juga sama satu bidang dengan Dr. Rati di bidang kesehatan hewan dan Kesmafet. Jadi kita kesehariannya itu memang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Oke. Kenapa ada dua dokter di sini? Kemudian dokternya dokter hewan, karena sebentar lagi nih kita akan merayakan hari besar agama Islam ya, dari Raya Idul Adha. Ternyata ada peran penting dokter hewan setiap perayaan Idul Adha, betul ya? Betul. Oke, tapi sebelum jauh sana, kami ingin mengenal lebih dekat dulu dengan Dokter Rati dan Dokter Ahmad di sini. Kalau Dokter Rati sendiri sudah berapa lama menjadi dokter hewan? Saya sudah hampir 10 tahun, 11 tahun ya dari saya lulus ya. Saya lulus studi itu dari tahun 2012 untuk S1 dan profesinya tuh 2014. Jadi kurang lebih 11 tahun saya menekuni profesi sebagai dokter hewan. Ya, saya pendidikan dasar di Institut Pertanian Bogor ya. Oke. Kemudian Dokter Ahmad? Sama saya juga lulus dari Institut Pertanian Bogor juga, sama itu lulus sarjana di tahun 2010 dan menamatkan gelar dokter hewan atau profesi dokter hewannya itu di tahun 2012. Jadi sudah hampir lebih dari 14 tahun lah. Mungkin enggak, karena udah lebih dari, karena waktu itu bulan Maret dan sekarang udah lebih dari 5. Oke, ini suhunya dokter hewan di kota cuma gini, bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Dokter hewan ini kami belum begitu belum gitu mengetahui sebagai masyarakat biasa nih. Mau dokter hewan ini maksudnya kategori dokter spesial atau predikat natal ya? Kan ada dokter umum, ada dokter spesial atau apa nih? Kita sih sebenarnya dibilang spesial juga karena mungkin dari segi pasiennya sendiri sebenarnya yang di hewan, cuman kita tetap di bidangnya itu di bidang umum sebenarnya di kesehatan hewannya, karena kalau spesial itu di kedokteran hewan itu lebih ke jenis-jenis hewannya, kayak ada yang spesialis di satwa liar, ada yang spesialis di hewan ruminansia, ada juga spesialis di hewan-hewan kecil, praktisi gitu. Jadi sebenarnya kita belajarnya umum saja, cuman objek dari pasien kita itu berbeda dengan dokter umum, yaitu dokter kita hewan gitu. Oke, sip. Nah, Dokter Ratih, ini apakah karena dari kecil cinta sama hewan atau mungkin basicnya kenapa tiba-tiba jadi dokter hewan nih? Kenapa pengen cita-cita atau gimana nih? Surya sedikit menambahkan, jadi dokter hewan itu sama seperti dokter umum, dokter gigi. Jadi kita mengenyam pendidikan 4 tahun sarjana dulu, kemudian ada koasisten,
Jadi selama 2 tahun. Jadi itu untuk menekuni profesi kita ya. Tadi ada yang disebutkan juga ada profesi ke arah ruminansia atau hewan ternak atau hewan kesayangan seperti anjing kucing seperti itu. Saya sendiri sebenarnya memang dulu punya kucing. Jadi kucing pertama saya namanya Nero. Jadi memang mungkin awalnya dari situ dan basic mungkin keluarga saya juga keluarga dari dasarnya peternakan ya. Jadi mungkin anaknya ya dari awal udah dicekcokin tuh sama orang tua. Jadi dokter hewan. Jadi dia dokter hewan gitu. Karena dari kecil sudah rasa cinta ya. Iya, betul. Rasa cinta sama hewan. Ya, betul. Dan seneng ngerawat, seneng memelihara, dan akhirnya jadilah dokter hewan. Kalau dokter hewan gimana nih? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk peliharaan, kalau kucingnya sendiri saya baru melihara ya pas waktu kuliah aja gitu ataupun ini. Cuman karena memang sebenarnya lebih sering bersentuhan dengan ternak yang mungkin dari kecil, dan juga memang ketika masuk perguruan tinggi juga, dan pada waktu itu kalau dari perguruan tinggi saya ya ada kayak semacam pengenalan dari alumni kita, alumni SMA kita gitu yang ada di IPB, itu mengenalkan gitu jurusan-jurusan yang ada di universitas itu. Nah, ketika disebutkan memang pertamanya sedikit unik, kata saya itu ini kok kedokteran hewan, karena memang pada saat itu baru 5 perguruan tinggi ya dokter baru 5 perguruan tinggi pada waktu itu yang ada, dan karena kan dulu kan lebih banyak ke teknik kan ya, banyak yang ke pendidikan juga gitu. Kalau melihat ada kedokteran hewan saya tertarik di situ gitu. Dan ternyata pada waktu itu uniknya mungkin sedikit cerita ya, angkatan saya itu waktu masuk perguruan tinggi itu belum dapat jurusan. Jadi ketika ada perkenalan tiap jurusan, saya lebih fokus melihat di jurusan inti dokter hewan. Dokter hewan sih. Selamat dulu deh menjadi susunya dokter hewan yang ada di Kabupaten Subang. Amin. Nah, Dokter Ahmad dan Dokter Ati, kita akan fokus ke topik kali ini. Kaitannya dokter hewan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ya. Setiap tahunnya kita rayakan sebagai umat Muslim. Nah, apa sih sebenarnya peran dokter hewan menjelang atau saat menyambut Hari Raya Idul Adha itu, perannya apa aja sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Idul Adha itu kan momennya, momen ketika kita itu melakukan peribadatan, di mana ketika perayaan Idul Adha tersebut kita itu ada yang namanya dengan macam penyembelihan hewan kurban, dan di mana di situ lalu lintas hewan atau ternak itu kan sedang meningkatnya gitu di momen-momen grafiknya naik, dan juga yang biasanya memang tadinya ada satu orang yang mungkin hanya melihara satu, dia bisa nyetok banyak gitu. Dan disitulah peran dokter hewan ketika lalu lintas hewan itu sudah mulai meningkat, kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit hewan menular itu kita udah mulai harus waspada, harus meningkat gitu, harus tinggi. Karena di mana pertama dari segi kesehatan hewannya pasti kita kontrol, yang kedua dari persyaratannya juga, persyaratan hewan kurban juga, terus yang ketiga itu dari segi kesejahteraan hewan kurban tersebut. Jadi memang ketiga hal itu memang harus kita perhatikan, di mana kita juga kan tidak mau ketika hewan tersebut ketika mau dikurbankan kan ada syaratnya tertentu ya. Untuk di agama itu ya, itu pertama cukup umur, yang kedua tidak cacat, yang ketiga juga harus sehat, dalam keadaan sehat, tidak boleh dalam keadaan sakit, yang keempatnya itu jika memang dipaksakan kita menyembelih hewan yang berjenis kelamin betina, itu kita pastikan hewan tersebut tidak dalam keadaan bunting. Dan kompetensi tersebut memang sudah harus jadi kewajiban kita dalam hal pelayanan publik ketika pemeriksaan hewan kurban. Intinya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Selain tentunya ada aturan atau syarat khusus dari agama dalam proses penyembelihan hewan kurban, dokter-dokter hewan ini punya peran penting untuk mengecek khususnya kesehatan dari hewan itu sendiri, karena pada akhirnya setiap hewan yang disembelih itu nantinya akan dikonsumsi banyak orang, dikonsumsi oleh masyarakat ya. Dan dokter hewan ini juga memastikan bahwa daging yang dikonsumsi oleh masyarakat itu ya merupakan dari hasil hewan yang sudah dicek dan sudah sehat pastinya. Biasanya kesulitannya apa sih kalau misalkan mau mengecek hewan kurban itu, apa aja nih
Ada tantangan nggak sih? Tantangannya biasanya sih karena kan hewan kurban itu apa namanya ya, jadi kesulitan di lapangan itu ya kan, hewan itu agak sulit di-handle ya memang. Nah biasanya itu sih handle-annya, tapi overall sih tidak ada kesulitan yang terlalu seperti ya gimana-gimananya ya. Cuman ya palingan nge-handle-nya aja gitu. Kayak misalkan beberapa hewan itu kan banyak yang diumbar atau banyak yang tidak dikandangkan gitu. Jadi kita memang harus perlu waspada untuk melakukan pengecekannya. Oke. Selanjutnya nih teknis. Lalu lintas, aktivitas hewannya kan meningkat nih, grafiknya menjelang Idul Adha. Peran dokternya juga diperlukan. Ini kalau untuk ke masyarakat, teknisnya gimana nih untuk pengecekannya? Kalau untuk pengecekan kita di lapangan sih pertama mungkin ya tadi di dalam lalu lintas itu sebenarnya kan kita sudah mulai ketat ya, dari segi surat keterangan kesehatan hewan dan juga surat jalannya itu emang harus ada. Nah kesulitannya memang ketika di peternak-peternak yang kecil itu mungkin belum tersampaikan gitu. Memang mungkin kadang mereka tahu tapi gampang lupa gitu, karena kebanyakan yang kita cek itu awalnya itu dari itu dulu. Kalau misalkan dari itunya setidaknya kan sudah terjamin gitu dari segi dokumen. Kalaupun memang toh nanti ketika datang sampai ke kandang, kadang-kadang kan ada stres atau stres perjalanan biasanya, atau ada kelelahan, itu kan masih bisa ditanggulangi. Cuman memang kita memang edukasi pertama ke masyarakat itu. Jadi dari segi dokumennya dulu lengkap atau tidak gitu. Karena sekarang ini kan sudah mulai banyak, kan sekarang sudah ya emang sedang mulai banyak kasus-kasus penyakit di sapi terutama itu seperti PMK dan juga LSD itu kan sedang merebaknya gitu. Apalagi momen-momen ini biasanya meningkat kasusnya karena jumlah hewan kurban atau jumlah hewan ternak yang datang ke daerah Subang ini sedang banyak-banyaknya, dan biasanya kejadian hal seperti itu lebih banyak. Jadi kita edukasi ke masyarakatnya itu ke dokumen terlebih dahulu, entah itu SKKH, surat keterangan vaksin, atau kalau misalkan di sana ada seperti proses karantina dulu, ada pelepasan karantinanya seperti itu. Dan yang kedua itu baru pengecekan fisik dari segi postur hewannya, apakah ada kelainan atau tidak, kan biasanya tegap gitu kan kalau sapi, atau dia ada semacam cacat atau tidak gitu. Terus dilihat dari penampilannya juga, hewannya sedang aktif makan atau malah murung gitu, bengong seperti itu. Jadi memang ada dua hal yang memang kita cek ketika di lapangannya, itu pertama dokumennya, yang kedua baru fisik hewan seperti itu. Dokter Rati dan Dokter Amel ini sebagai senior lah, bisa dibilang sebagai dokter hewan ya di Subang, ya sering terjun ke lapangan. Terlebih aktivitasnya juga semakin padat menjelang Idul Adha. Ada nggak sih berbagi sama mungkin yang senior ini kasus menarik nih? Misalkan ada warga nih mau kurban, dicek lah hewannya. Ternyata ada salah satu kasus yang ternyata ini menarik nih perhatian nih. Ada nggak di Subang itu contoh? Waktu sekitar pertama kali masuknya PMK yang tadi dijelaskan oleh Dokter Syifa, PMK itu adalah salah satu penyakit hewan menular strategis ya. Dia itu dimana penyakit ini biasanya tuh akan menurunkan tingkat ekonomi gitu, maksudnya sangat berpengaruh kepada tingkat ekonomi, makanya ini sangat jadi concern bagi kita. Nah tahun 2022 awal pertama kali PMK itu waktu itu kan memang belum masuk tuh. Nah itu lalu lintas juga sama tuh, memang masuki masa Idul Adha. Jadi pernah kami dari dinas melakukan pemeriksaan terhadap hewan yang masuk ke Subang ya. Di salah satunya di pasar hewan Purwodadi, waktu itu pernah ada masuk dari sapi Jawa, itu sapinya ada 20 ekor sampai 25 ekor satu truk, karena dokumennya tidak lengkap, seperti surat keterangan kesehatan hewan dari kabupatennya sebelumnya itu tidak ada, jadi akhirnya kita tidak menerima atau tidak masuk gitu, tidak boleh masuk itu sapinya, jadi kita balikin tuh setruk-truknya. Oh gitu. Betul. Jadi pada saat itu memang sangat concern sekali ya itu, karena ya masuk itu jadi nanti akan penyebarannya akan cepat gitu kan. Nah, ini jadi sampai segitunya bagi saya ternyata menjelang Idul Adha itu bukan hanya hewan-hewan yang ada di Subang, ternyata banyak yang masuk ini. Karena kan memang kebutuhan
hewan kurban di Kabupaten Subang sendiri kan sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi untuk pemasokan di wilayah sendiri belum cukup. Akhirnya banyak juga yang mendatangkan dari luar gitu, dari provinsi atau dari kabupaten lain gitu. Banyaknya sih sapi dari Jawa. Nah itu salah satunya kita pernah menolak 1 truk kontainer besar yang masuk. Jadi kita balik lagi karena dokumennya tidak ada. Tidak memenuhi syarat. Nah ya, mungkin himbauan juga kepada misalkan masyarakat atau yang pengurban ya, Mudohi yang mau berkurban gitu, sebaiknya memang memilih hewan kurban itu ditanyakan dulu ini sudah diperiksa atau dokumentasinya bagaimana, ditanyakan saja mungkin karena kalau di Subang sendiri ya Dok, karena kita kan gencar sekali vaksinasi PMK ini, beberapa kanda atau beberapa kecamatan memang sudah dilakukan vaksinasi gitu. Nah makanya sebaiknya memang ditanyakan dokumennya, apakah sudah divaksin gitu, lebih enak lagi sih sebenarnya. Jadi kalau kita memilih hewan kurban yang sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya atau vaksinasi sebelumnya, jadi lebih aman. Kalaupun misalkan belum, biasanya sih bisa minta tolong untuk ke petugas kami yang di lapangan. Misalkan, Dok minta tolong Dok, atau Pak Mantri minta tolong untuk dilakukan pengecekan apakah sapi ini layak untuk dilakukan dijadikan hewan kurban, seperti itu. Oke. Jadi peran para dokter hewan nih yang ada di Dinas Peternakan ini dibandingkan dengan hari-hari biasa, dibandingkan dengan menjelang Idul Adha juga aktivitasnya apa ada perbedaan kah atau memang sama saja nih? Semenjak dari kasus PMK meningkat ya dari tahun 2002 ini, kita memang tidak pernah berhenti untuk melakukan pencegahan ya. Dari situ jadi apalagi ini di momen-momen yang Idul Adha ini. Tadi lalu lintas ternak tinggi, kita juga perlu untuk melakukan pencegahan masuk keluarnya penyakit, kita juga harus memitigasi daerah kita gitu sehingga tidak ada penularan PHMS ke dalam kabupaten dan juga yang bersifat zoonosis yang bisa menular ke manusia. Maksudnya sehingga si dagingnya nanti layak dikonsumsi untuk masyarakat. Dari pengalaman nih, temuan di lapangan, kebanyakan hewan yang akan dijadikan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat tuh biasanya kebanyakan penyakitnya apa nih? PMK itu mendominasi atau ada penyakit lain ini? Biasanya kalau yang kita temukan di lapangan itu biasanya beberapa kasus kayak kambing itu kropeng-kropeng. Terus matanya juga suka belek gitu ya, ada belek, terus mungkin ada kurus. Biasanya itu ada tuh, maksudnya tetap di lapangan itu ada yang seperti itu hewannya gitu kan. Nah itu mungkin kita juga sebagai sebagai ciri-ciri hewan sehat itu sama seperti manusia ya pada umumnya. Jadi kita hewan sehat itu akan mengekspresikan semua ekspresinya atau tingkah lakunya dengan normal kalau sehat. Jadi ketika akan didatangi oleh kita, dia akan menjauh otomatis itu. Dia akan menghindar gitu. Ih siapa nih takut, apalagi nggak pernah dipegang. Suntik. Iya. Nah itu sih sebenarnya cara untuk kita. Cara dasar lah. Cara dasar. Jadi kalau yang sakit pediem biasanya. Kalau yang sakit diem aja, atau enggak kita deketin diem aja. Terus memang ya itu tadi kalau di lapangan sih banyaknya kasus-kasus seperti itu. Maksud saya hindari yang kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kita sudah tim kami sudah melakukan pemeriksaan, itu kita ada ini, saya bawa contoh ini. Nah, ini. Jadi ini kalung sehat yang diberikan setelah tim kami melakukan pemeriksaan hewan kurban. Jadi ini adalah tanda bahwa si hewan tersebut sudah kami periksa dan insya Allah sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Seperti itu sih. Oke. Melihat masyarakat Subang seperti apa nih terkait kesadaran tentang kesehatan hewannya, maksudnya menjelang Idul Adha, apakah memang ini edukasinya masih kurang atau memang kesadaran memperhatikan kesehatan khususnya menjelang Idul Adha sudah sangat baik atau seperti apa nih dari semenjak kasus PMK sudah mulai masuk ya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Subang, memang saya tanya-tanya juga gitu kan di pedagang atau kandang-kandang yang memang dia menyediakan hewan untuk dikurbankan gitu. Memang masyarakat sekarang itu sudah mulai aware, sudah mulai sadar gitu tentang kesehatan hewan, apalagi untuk kurban pada saat ini gitu kan. Jadi memang katanya sih sekarang masyarakat bisa dibilang agak rewel gitu untuk masalah kesehatan hewan kurban. Ditambah lagi kan dengan penyebaran penyakit, terus dengan adanya juga
kadang-kadang kan yang kayak kasus-kasus antraks kemarin gitu yang di Gunung Kidul di Yogyakarta, di DI Yogyakarta itu. Jadi masyarakat karena mungkin adanya dengan medsos juga sekarang ya, jadi lebih apa ya, lebih meningkat gitu sekarang, lebih sangat strict gitu dengan persyaratan yang untuk kesehatan hewan, apalagi untuk dikurbankan gitu. Bisa dibilang kesadaran kesehatan hewannya Sudah meningkat, sudah meningkat. Perasaan para dokter hewan gimana nih menanggapi Alhamdulillah sih pasti ya. Berarti kan ketika tuntutan dari masyarakat atau pengorbannya itu tinggi, otomatis peternak juga jadi sadar kan. Berarti dia harus meningkatkan kesehatan hewan yang akan dijadikan ternak kurban itu gitu. Biasanya peternak juga akan meminta atau melakukan apa ya, kayak ya meminta kepada petugas kami di lapangan untuk melakukan pemeriksaan atau vaksinasi gitu. Nah itu juga salah satu apa namanya kan membantu kita juga supaya mencegah terjadinya kasus meningkat kembali gitu. Kayak gitu. Jadi ya senang ya. Senang lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan harus meningkat lah ya. Amin sandaran kesehatan hewan khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Kembali ke kasus tadi nih, Dr. Ati, bahwa Dinas Peternakan dan Hewan Kurban pernah menolak. Nah, kurang lebih 1 truk sapi yang didatangkan dari luar kota Subang menjelang Idul Adha. Ada tindakan yang dilakukan oleh tentunya dinas terkait menolak, atau mungkin ada kasus lain, misalkan ada satu keluarga atau misalkan masyarakat yang ingin berkurban di momen Idul Adha tapi ternyata pas dicek hewannya tidak layak. Biasanya respon dari si masyarakat itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi sih saya pernah ya dapat bukan panggilan ya, maksudnya untuk berkonsultasi ya. Waktu itu dombanya itu dia tiba-tiba murung, padahal katanya paginya sehat, ceria gitu. Tiba-tiba dia nggak mau berdiri, terus ada kembung ya. Saya langsung sampaikan sebenarnya memang ini kalau dari kelayakan ya kita kan untuk berkurban itu harus memberikan yang terbaik dan yang paling terbaik ya. Kalau dari sini sih saya bilang ya tidak sehat, tidak oke untuk untuk dilakukan kurban. Jadi sebenarnya dia juga keluarganya juga maksudnya bapak yang pengorban itu memang sedih karena ya mungkin dia belinya mahal tapi akhirnya ya itulah ya, maksudnya seperti itu. Tapi mungkin dia juga ada rasa senangnya karena ya sudah, terima kasih dok gitu kan, karena sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi akhirnya sih ditukar, cuman lebih kecil. Jadi dia bayarnya costnya lebih tinggi tapi dapatnya malah yang kecil, jadi tidak sesuai dengan spesifikasinya. Tapi kalau sesuai dengan aturan dan syarat yang kecil itu memenuhi syarat. Ya sebenarnya itu sih. Dan satu lagi terakhir waktu pas sapi ada yang sudah dibeli nih di Panjer ceritanya, udah dibayar, udah DP nih ya misalkan. Terus ternyata sapinya memang kelihatannya murah tapi besar, tapi ternyata memang ada masalah di kulit gitu. Nah jadi dia tuh ada bentol-bentol tadi yang disampaikan juga Dok Syifa, itu ada penyakit lumpy skin disease. Kalau masyarakat tuh mengenalnya adalah penyakit lato-lato, jadi bentuknya tuh bulat-bulat kayak kaligata gitu, kayak bulat-bulat besar sekali gitu ya. Sapinya lebih kelihatan gede gitu ya? Sapinya memang gede, murah, ternyata memang ada masalah di kulit. Nah, beliau berkonsultasi dengan saya apakah memang baik untuk dijadikan hewan kurban. Katanya sih sudah sehat dok gitu. Tapi kan setelah dilihat fisiknya, hampir seluruh tubuh dari hewan tersebut ya udah ada penyakitnya. Saya bilang ya tidak layak untuk jadi hewan kurban, mohon maaf sekali. Itu bisa cari hewan kurban yang lain seperti itu. Dr. Ati, yang disampaikan tadi cukup menarik nih. Kalau kita mau berkurban, kita harus berkurban yang terbaik ya. Betul. Itulah kenapa peran dokter hewan ini diperlukan untuk masyarakat saat akan melakukan atau pembelian hewan kurban, karena kita dia harus memberikan yang terbaik gitu ya. Kita berkurban dengan kelas dan harus yang terbaik. Betul. Oke, apa yang membuat Dr. Ahmad bangga jadi seorang dokter hewan khususnya di momen Idul Adha? Oke, jadi berkesan kali ya sebenarnya menjadi dokter hewan itu. Memang pekerjaan bisa dibilang memang unik gitu, karena kan dari segi objek kita gitu kan lebih ke hewan. Jadi lebih senang gitu membantu saudara-saudara kita, apalagi dalam momen-momen Idul Kurban ini gitu kan, dalam hal pengecekan atau pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut. Karena bagaimanapun juga
ini memang sudah menjadi tugas kita gitu kan sebagai profesi atau sebagai risiko profesi memang ketika momen seperti itu ya alhamdulillah kita bisa membantu saudara-saudara kita gitu karena kan dalam momen Idul Adha ini ya tadi sudah berkali-kali gitu kan disebutkan kita harus mengorbankan yang paling baik gitu, yang terbaik yang kita miliki untuk dibagi-bagikan pada masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Jadi peran kita memang sangat krusial di sini dan saya juga sangat bangga sekali menjadi bagian dalam kegiatan ini karena kita juga dari kuliah itu memang sudah dilibatkan ke pemeriksaan hewan kurban pada saat itu juga gitu. Jadi memang kita dengan senang hati juga gitu ingin memberikan yang terbaik juga gitu pada masyarakat dan ini sebagai salah satu pelayanan publik juga dari kita gitu dalam hal pemeriksaan kesehatan hewan apalagi di momen-momen kurban seperti ini. Berarti ada yang ditambahkan? Apa ya? Bangga sangat bangga sekali karena nantinya jadi kita ini sebagai ujung tombak bahwa si hewan yang awalnya dari farm to table, kalau misalnya dari farm itu dari kandang sampai meja itu sudah layak dan aman untuk dikonsumsi. Jadi kita punya slogan ya, ada kriteria untuk hewan kurban ini adalah ASUP, yaitu aman, sehat, utuh dan halal. Jadi daging kurban yang berada di masyarakat itu harus aman. Jadi dia aman dari segala macam dari biologis, fisik, kontaminasi fisik gitu ya. Terus aman, sehat tadi ya, sehat karena kan daging kurban itu menyehatkan, protein tinggi kan. Nah, terus utuh tidak dilakukan pencampuran dan halal dilakukan dengan penyembelihan syariat Islam. Nah, itu penjaminan yang kita harus jaminkan kepada masyarakat atau kepada nantinya masyarakat yang membutuhkan untuk dibagikan hewan kurbannya itu, daging kurbannya. Oke. Tadi sempat disinggung nih bahwa ada beberapa kriteria hewan yang bisa memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Sekarang nih informasi bagi masyarakat. Kriteria secara spesifik nih hewan yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban dari segi kesehatan tuh sebenarnya hewan yang seperti apa nih? Mungkin kalau untuk di hewan kurban itu bisa ada 3 ya, ada unta itu ya, terus ada sapi, kerbau, domba, kambing. Nah biasanya kalau di sapi itu untuk usia 2 tahun ke atas, terus kemudian tidak cacat dan dia sehat, tidak cacat dan sehat, terus organ reproduksinya memang tidak cacat ya itu, jadi harus sempurna gitu. Terus yang terakhir itu dia harus sehat gitu. Nah kalau untuk domba, kalau kriteria umum dia itu umurnya di atas 1 tahun, selebihnya sih sama, tidak cacat, terus harus sehat, dan proporsinya juga bagus ya, maksudnya bukan besar sih ya, proporsional lah ya gitu. Jadi jangan memilih hewan kurban yang kelihatan tulang-tulang kayak gitu kan, memang sepertinya kelihatannya tidak kurang ya gitu, kurang layak. Nah kalau untuk jantan betinanya sebenarnya tadi juga kan masyarakat sebenarnya memang sebaiknya jantan, cuman memang ada beberapa masyarakat yang masih memilih untuk hewan kurban betina gitu. Kalau yang betina menurut saya karena kan dia bereproduksi terus, nanti kita kekurangan sapi. Nah itu kurang stok. Jadi akhirnya kita yang memang syariat menyarankannya untuk sapi jantan seperti itu. Kalaupun misalkan tadi menyambung ya dari Dr. Ati, kalaupun misalkan betina juga yang ngajiri juga tidak boleh, berarti kan itu sudah ada kecacatan gitu dari segi reproduksinya. Karena itu penting ya, karena hal yang kadang-kadang memang terlewat gitu. Seperti yang kalau misalkan kita lihat di hewan jantan itu kan harus ada 2 gitu, skrotumnya testisnya itu harus mengandung 2 gitu kan. Ketika ada yang mengandung 1 atau monorkid istilahnya kalau di kita 1 testis itu kan sudah tergolong cacat dan itu memang tidak layak gitu. Dari segi keutuhan tadi hewan kurbannya itu sudah tidak layak untuk masuk kriteria. Dan kalau misalkan yang betina itu kalau misalkan dia karena memang majir atau majirnya itu karena dicek, ketika kita cek memang dari segi reproduksinya dia cacat, itu sebenarnya juga sudah tidak masuk gitu. Makanya harusnya memang betinanya yang memang sehat, masih berproduktif, cuman tidak bunting itu. Hanya saja tidak kita sarankan memang. Maksudnya
kalaupun terpaksa tidak ada atau tidak punya lagi gitu hewan yang terbaiknya itu yang kita bisa punya miliki, yaitu kita cekkan dulu apakah itu sedang tidak bunting atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan sedang bunting ya kita harus cegah gitu, karena ya tapi dari segi populasi nanti malah turun, karena ada undang-undang juga ya Dok. Ada undang-undang juga gitu, undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu kita itu tidak boleh atau dilarang untuk menyembelih betina yang masih produktif atau FDFU. Tapi untuk momen kurban memang ada agak sedikit terus masih ini lagi. Masih masyarakat Masih belum ini, masih belum. Perlunya edukasi lah Ya, dari ini menjadi informasi nih Ya. masyarakat. Harga hewan kurban kan tidak murah, bisa dibilang seperti itu kan. Betul. Kambing itu di atas 1,5 atau bahkan mungkin di atas 2 juta. 3 jutaan. 3 juta. Sebab menjelang Idul Adha biasanya harga juga. Iya, betul. Sapi apalagi bisa belasan sampai puluhan juta. Nah, biasanya kesalahan apa sih yang sering terjadi di masyarakat saat memilih hewan kurban? Apakah karena memang dari harganya yang penting mah kurban mending pilih yang murah aja? Apakah seperti itu atau memang banyak kasus lain biasanya masyarakat yang salah gitu dalam memilih hewan kurban? Kalau untuk hal harga ya, mungkin karena sebenarnya kan ini hanya sebagai momen saja ya, karena memang dari saya lihat sudut pandang dari peternak dulu ya, mungkin dari peternak dulu gitu. Sudut pandang peternak ketika momen seperti ini adalah momen mereka bisa mendapatkan penghasilan gitu, penghasilan malah lebih gitu kan. Dari segi peternak kita itu sangat diuntungkan. Cuman mungkin balik lagi ke segi pekurban itu gitu kan. Jadi kebanyakan memang ada, kita biasanya melihat atau kita wawancara ke panitianya. Kadang-kadang dari panitia itu memang kayak semacam membuat urunan untuk meringankan pembelian sapi tersebut gitu. Itu bisa menjadi solusi yang memang bisa dipakai juga gitu. Cuman kadang-kadang yang kita tidak tahu juga gitu kan, karena harganya yang memang setiap tahun ini naik gitu. Kalau untuk peternak ini kita sebenarnya bagus gitu untuk meningkatkan penghasilan, tapi emang untuk pekurban kita sebenarnya balik lagi ke niat dan juga kekuatan gitu, niat dan kekuatan yang mau berkurban. Apakah dia bisa membeli yang memang kurbannya itu gemuk, hewannya itu gemuk, ternaknya, atau misalkan yang biasa-biasa saja, kita juga tidak bisa menampilkan hal itu gitu. Walaupun memang ya itu kalau dari dua sudut pandang berbeda memang ini kontradiktif gitu. Oke. Cara sederhana yang paling mudah dilakukan untuk mengecek hewan kurban nih. Saat kita memilih hewan kurban, seperti yang tadi disampaikan Dr. Rati, itu adalah dengan melihat si hewan itu saya, karena hewan pada dasarnya sama seperti manusia ya. Kalau dia sakit itu akan diam aja gitu ya. Jadi ini informasi buat masyarakat. Jadi kalau mau beli hewan kurban nih, misalkan ada di pasar hewan, kita lihat nih mana kambing yang aktif, mana kambing yang tidak aktif dan dia. Nah, berarti kita harus milihnya yang aktif gitu ya. Dan saat ditanya sama dokter itu biasanya dia menjauh, ketemu disuntik gitu biasanya seperti itu. Cuman nggak bisa ditanya aja. Oke, itu cara sederhananya. Seperti selain mungkin kita melihat secara visual atau fisiknya kita melihat langsung. Dari Dr. Ratih dan Dr. Ahmadi, apa harapan dari Dinas Peternakan dan Hewan Kabupaten Subang bagi masyarakat yang belum begitu sadar akan pentingnya kesehatan hewan di momen Idul Adha ini? Harapannya mudah-mudahan kurban kali ini lebih lebih aman, lebih tentram, dan memang bukan sebelumnya tidak aman dan tidak tentram ya. Maksudnya lebih ada peningkatan lagi. Memang setiap tahun tuh peningkatan hewan kurban di Kabupaten Subang itu selalu meningkat ya, dari tahun ke tahun untuk masuknya hewan atau maupun yang disembelih gitu ya. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan adanya perayaan ini kita bisa sama-sama menghindari juga adanya penyebaran penyakit juga ya, yang musibah zoonosis. Jadi sebenarnya kalau untuk kurban ya kita kan lebih kepada balik lagi ke
ritual keagamaan tersebut gitu kan. Jadi dari segi kesehatan, terus keutuhan, dan yang paling terakhir itu dan yang paling penting itu adalah kehalalan juga gitu kan, kehalalan etika penyembelihan. Itu kan kita juga sering edukasikan juga gitu kepada khalayak atau kepada masyarakat yang terutama memang biasanya juru sembelih yang mungkin harus melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat. Oke. Nah ini satu pertanyaan tambahan nih, tiba-tiba saya ini. Apakah si penyakit hewan apabila hewan itu dijadikan hewan kurban atau di luar momen Idul Adha, ternyata hewan itu terjangkit satu penyakit dan dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat, apakah itu berpengaruh nggak atau masyarakatnya bisa juga tertular nggak dengan penyakit itu? Ini penting nih, dari dokter ini penting. Iya. Misalkan ada nih salah satu hewan kurban ternyata ada kena penyakit ya. Biasanya kalau kayak seperti PMK salah satunya itu kan penyakit mulut dan kuku. Nah biasanya tuh kalau untuk dagingnya karena kita dimasak ya, kalau untuk konsumsi dagingnya aman insya Allah. Cuman kalau untuk di bagian yang tadi penyakit mulut dan kuku, berarti di bagian mulut, di bagian kuku-kuku. Nah biasanya itu yang kita kita singkirkan atau selayaknya sih tidak dikonsumsi gitu. Nah kalau untuk PMK, nah untuk LSD yang tadi lumpy skin disease itu biasanya bagian kulitnya saja. Namun kalau yang sudah sangat infeksi sekali, maksudnya sudah lama, itu biasanya memang menginfeksi sampai ke daging sih. Nah dagingnya itu biasanya bisa disingkirkan. Nah makanya kenapa saya bilang memang dari awal kita harus memilih hewan kurban yang terbaik. Memang kalau kita tidak yakin kalau hewan tersebut tidak baik ya bisa dikonsultasikan. Nah salah satu hewan yang tidak boleh sama sekali dibuka dan dikonsumsi itu apabila terjangkit penyakit antraks yang tadi saya bilang, zoonosis itu ya. Nah itu biasanya ciri-cirinya itu dia keluar seperti keluar kotoran atau keluar darah dari lubang kumlah ya. Jadi di bagian anus, di bagian cuping hidung atau di bagian hidung biasanya suka keluar darah tiba-tiba gitu, terus dia mati mendadak juga. Nah itu juga perlu dicurigai, jadi tidak boleh langsung dikonsumsi gitu. Intinya kalau untuk kesehatan hewan ya, kalau misalkan kita dari masyarakat ini tidak yakin gitu kan ini apakah bisa dikonsumsi atau tidak, lebih baik sebelum dilakukan penyembelihan itu konsultasikan dulu dengan petugas setempat ya, itu yang terbaik. Oke, sip. Terakhir nih pertanyaan dari notif kali ini bagi Dr. Ahmad dan Dr. Siva. Arti jadi dokter hewan bagi Dr. Ahmad ini apa? Arti sebagai dokter hewan ya itu lebih kepada pengabdian kita sebagai manusia itu terhadap makhluk lain gitu. Karena kan dari segi objeknya saja kita sudah lebih ke manusia, walaupun memang muaranya kesehatan manusia juga, tapi kita lebih ada kayak semacam perasaan bahwasanya ya hewan juga gitu kan itu memiliki hak juga mereka untuk hidup dengan layak atau memiliki status kesehatan yang layak juga gitu. Dari dokter Atik? Kalau dari saya sesuai dengan moto dokter hewan, manusia mriga satwa sewaka, yang artinya mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Oke, tertawa dulu boleh dok. Terima kasih Dokter Ahmad, Dokter Rati sudah hadir di mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Khusus untuk momen Idul Adha ini, Dr. Rati berpesan kalau kita mau berkorban, berikanlah kurban yang terbaik, hewan yang terbaik. Bagaimana caranya? Lakukan pengecekan hewan atau berkonsultasi terlebih sebelum kita tentunya memilih hewan kurban atau kurbannya di sini. Ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Ahmad, Dr. Rati, dan terima kasih Anda sudah bergabung di Notif. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Notif ngobrol inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.